ada di mana dan mau ngapain nih? Nah, sekarang aku ada di Oma Wayang. Mau ngapain ya aku di Oma Wayang? Jadi, aku bersama teman-temanku akan mengulik dan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai apa sih Oma Wayang itu. Yuk, simak wawancara kami. In this night, a starry sky, my baby told me with the signs. Halo semuanya, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu saya Indah. Oke, jadi kita di sini sudah bersama dengan Mbak Indah, salah satu pelatih dari Sanggar Tari di Oma Wayang. Oke Mbak, saya dan teman saya kali ini mau tanya-tanya sedikit tentang Oma Wayang. Yang pertama, kalau boleh tahu Oma Wayang itu kayak gimana sih Mbak? Oma Wayang itu sanggar awalnya dari keluarga dalang yang kebetulan putra-putranya itu juga menuruni bapak dari Simbah Kakung. Jadi semuanya memang ada darah seninya. Terus membuatlah paguyuban ini. Tapi paguyuban ya, bukan formal banget paguyuban. Tapi terus disahkan secara hukum. Omah Wayang mulai berkegiatan sejak tahun 2000-an. Sejarah awal pembentukan Omah Wayang dimulai dari adanya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berfokuskan pada kegiatan seni. Bapak Suwito, seorang dosen ISI Surakarta lah yang mengembangkan kegiatan PKBM tersebut menjadi Omah Wayang yang kini kita kenal. Hingga saat ini pun, pimpinan Omah Wayang dipegang oleh Bapak Suwito. Dikarenakan komplek Omah Wayang yang juga digunakan sebagai tempat tinggal, maka Omah Wayang beserta sanggar tarinya terbuka 24 jam bagi setiap pengunjung. Berarti sanggarnya juga 24 jam. 24 jam. Iya. Ya, karena di sini ada sanggar, di depan juga ada sanggar. Tadi kami lihat juga di belakang juga ada sanggar yang seperti teater yang sangat luas gitu ya Mbak. Nah itu di sini tuh ada tari apa aja berarti? Kayak Mbak Indah itu mengajar tari apa saja? Kalau di bidang tari, itu ada tari klasik sama tari kreasi. Ya. Klasik biasanya untuk usia SD kelas atas sampai dewasa. Tapi kalau kreasi itu semua usia sih, semua tuh masuk. Mulai dari batita ya, 3 tahun, siswa kita paling kecil 3,5 tahun ada. Oh, lucu banget. Itu berarti tarinya yang klasik sama modern itu beneran semuanya. Kayak Mbak Indah juga bisa mengajarnya semuanya, terus fleksibel gitu Mbak, berarti bisa apapun. Misal kita dari SMA 1, kita mau belajar tari gambyong misalnya, nanti Mbak Indah juga bisa mengajar berarti. Bisa. Ini apakah ada tari yang diciptakan sendiri, buatan sendiri gitu Mbak? Ada? Karya kami sudah mulai menciptakan itu udah dari berapa ya? Lama sih. Jadi sebenarnya tari-tari garapan itu kadang requestan. Misal hari ulang tahun TNI, pengennya tari tema perjuangan, ya kita buatkan tema perjuangan. Tergantung yang menanggap requestnya. Apalagi sekarang ada FLS 2N, jadi kita hampir setiap tahun ini bukan ngomong ya. Kita bisa ngomong pasti menelurkan karya baru. 2-3 tarian pasti ada setiap tahun. Itu berarti apakah ada sebuah karya yang benar-benar karyanya itu kayak melegenda banget itu Mbak? Misal kayak sampai di orang Jawa Timur misalnya sampai tahu kalau ini tuh buatan Oma Wayang, atau mungkin di YouTube viewsnya itu sudah banyak sekali padahal itu asli karya garapan Oma Wayang ini, atau ada? Kalau Ya, seperti itu. yang sudah dikenal gitu ya, yang Ya. sudah dikenal itu kita tuh awalnya biasanya kan di karawitan sama dalang. Jadi kalau yang sudah dikenal itu justru di karya gendingnya. Kayak gending Mars Basarnas itu yang nyiptain di sini. Kemudian gending ladang bersinar, mungkin teman-teman banyak yang tahu ya. Iya, sudah dengar. Pasti disetel dimanapun. Itu juga karyanya Pak Wito. Kalau untuk tarinya sendiri, kami masih aktifnya hanya masih di lingkup kecil karena kami belum membuat pelatihan, belum membuat workshop. Tapi untuk siswa kami mulai dari kecil sampai besar pasti kita kenalkan dengan karya. Kalau tadi kan terbuka 24 jam, apakah berarti jadwal latihan tarinya itu juga terserah bebas atau dibatasi tetap dibatasi jam?
Kalau jadwal latihan rutinnya itu hari Rabu untuk remaja, Rabu sore jam 5 sampai jam 6 sore sampai maghrib. Ya. Kalau yang anak-anak mulai Sabtu itu jam setengah 2 siang sampai jam 7 malam. Itu berarti yang dimaksud Mbak Indah tadi tuh seperti member, keanggotaan Yang rutin. iya yang latihan nari di sanggar di sini. Betul. Oh berarti ada semacam keanggotaan. Ada. Oh iya, oke. Ada yang rutin. Ada yang tambahan, latihan tambahan. Misal ada event, kita perlu latihan tambahan yaitu fleksibel. Bisa jam 8 malam, jam 10 kelonggarnya pelatih dan penarinya. Oh. Nah, untuk mengenai tarif itu apakah ada dibedakan antara warga sama para turis itu Mbak? Kalau tarif untuk latihan itu, kalau untuk anggota siswa kami itu per datang 10.000 SPP-nya. Pendaftaran hanya di 25.000. Tapi kalau untuk turis wisata ya, wisatawan minat khusus yang biasanya kita handle itu tergantung paket yang mereka ambil. Misal kalau turis lokal dari Indonesia sama-sama Indonesia itu mereka jarang yang paket ikut latihan, biasanya hanya paket melihat tari, hanya kunjungan pun mereka nggak kesini, kadang kita yang nyamperin ke hotelnya untuk nemenin dinner dan sebagainya. Tapi kalau untuk turis biasanya minat khususnya itu justru dia live in di sini, jadi mereka akan di sini terus nyobain latihan tari klasik gitu biasanya sembahan tok gitu udah senang. Itu udah beda lagi nanti. Itu tinggalnya lain. Oke, jadi teman-teman itu tadi wawancara kami dengan Mbak Indah selaku salah satu pelatih dari sanggar profesional di sini. Oke, terima kasih Mbak Indah sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kami, terima kasih.